Halo, selamat pagi teman jiwa semuanya. Jumpa lagi dengan Jiwa Beraya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semua untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Guest star kita, tamu kita pada pagi hari ini adalah Bu Arum. Bu Arum adalah dosen dari Universitas Pekalongan, dosen akuntansi. Beliau juga seorang kepala dari pusat pengembangan karir dan bimbingan konseling dari Universitas Pekalongan. Beliau juga saat ini bertugas di S3, bertugas menjalankan studi lanjut S3, tugas belajar di UNS, S3 doktoral, seperti itu. Selain itu, beliau juga seorang akuntan, certified akuntan publik, seperti itu. Beliau memiliki dua orang putri dan juga seorang istri yang ya romantis ya kalau kalau teman jiwa mengikuti beliau, istri yang manis dan hangat seperti itu. Jadi memang ibu dan istri. Jadi perlu kita bedah nih, terutama strategi work-life balance, menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga, karena wanita itu dibebankan dengan peran ganda ya, sebagai seorang wanita karir, sebagai ibu rumah tangga, sebagai macam-macam. Jadi ada sesuatu yang menjadi amanah untuk kita lakukan dan kita harus tahu cara melakukannya secara tepat, secara strategis. Oke, kita akan bedah langsung nih kepada Bu Arum. Selamat pagi Bu Arum. Pagi Mbak Nurul, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Bu Arum ini sudah menikmati perjalanan hidup, menikmati karir, menikmati pengabdian sebagai dosen akuntansi dan public akuntan seperti akuntan publik. Kenapa akuntansi, Bu Arum? Kenapa ada apa nih dengan akuntansi? Kenapa panggilan jiwa Bu Arum tuh memilihnya akuntansi seperti itu? Baik, terima kasih nih Mbak Nurul nih. Sebetulnya akuntansi itu awalnya itu bukan panggilan jiwa saya loh Mbak Nurul. Oh gitu. Ya, Awalnya apa, Bu? Kedokteran? ya sebetulnya tadinya itu di kedokteran, pinginnya di kedokteran, tapi saya orangnya itu mengubah suatu hal yang mungkin itu kan kegagalan saya ya untuk bisa masuk Ya, di kedokteran, dan itu hal yang negatif mungkin ya, kalau kita dengar gagal itu kan negatif. Nah, buat ya. saya nggak ada kata gagal atau negatif gitu dalam hidup saya. Jadi saya menganggap itu tantangan gitu. Jadi kalau saya Ya. tidak jadi di kedokteran, berarti saya harus lebih dibanding nyun sewu, mungkin apa yang saya inginkan sebelumnya. Nah, maka Ya. saya mengambil akuntansi. Ya. Saya berpikiran itu sederhana saja sih logikanya, agar saya itu merubah jadi yang tadinya negatif menjadi positif gitu kan. Saya menganggap kalau dokter kita melakukan kesalahan itu mungkin yang nyesewu, yang meninggal mungkin cuma satu gitu kan. Nah, kalau akuntan, kalau kita itu salah, mungkin satu perusahaan bisa kolab. Nah, ini analogi Ya. saya sih sebetulnya ya. Ya. Tapi ya mohon maaf tidak mendiskreditkan untuk profesi yang saya maksud Ya. di depan sih Ya. enggak gitu ya. Cuman mengubah mindset kita yang negatif, auranya negatif itu biar positif. Jadi kalau begitu saya nih lebih hebat dong gitu ya, lebih hebat harusnya Ya. dari apa yang sebelumnya saya inginkan gitu. Nah, itu yang mendorong saya harus lebih, dan lebih itu bukan saya ingin dilihat Lebih dari ya. orang, lebih itu enggak gitu ya. Tapi saya ingin tidak setengah-setengah untuk belajar
akuntansi gitu. Jadi saya mendalami, saya gali, terus saya gali seperti itu. Saya menganggap bahwa semakin saya banyak membaca, ya saya semakin bodoh gitu ya. Karena Ya, ternyata banyak ya, yang ya. belum saya ketahui Nggak begitu. tahu. Ya, ya, Gitu. Jadi mungkin ya, itu ya. yang bisa apa ya teman-teman semuanya ini ya tiru gitu ya. Analogi itu kegagalan itu bukan hal yang membuat kita harus patah semangat gitu. Kita harus titik itu adalah titik apa ya titik untuk melompat lagi yang lebih baik gitu Ya, versi ya, kita gitu bukan ya, versi orang lain karena versi orang lain kan beda lagi. Nah ya. seperti itu sih Mbak Nurul. Iya. Kalau kata Jordan B. Peterson, seorang psikolog dari Harvard University, mengatakan bersaing itu bukan dengan orang lain, bersaing itu dengan diri kita di masa lalu, Ya, dan itu sudah diterapkan oleh Bu Arum. Kita bersaing nih dengan diri masa lalu kita nih untuk lebih baik gitu. iya Itu ya betul seperti Allah. itu. Iya. Sampai ditulis itu Mbak Nurul, ditulis di meja belajar saya. Dulu kan masih zamannya jadul ya. Jadul Iya, zamannya saya iya. itu. Saya tulis kayak note kecil-kecil, saya tempel tuh di meja belajar. Sampai sekarang masih ada meja belajarnya. Jadi turun ke anak saya. Di situ masih ada tulisan saya. Jadilah Raja Wali gitu-gitu lah ya. Iya, iya, Nah, iya, setiap iya. quote dari siapa gitu saya tempel gitu. Itu mimpi saya gitu. Mimpi saya tuh ke depan ke sana gitu. Kalau sekarang ya mungkin diketik atau di apa gitu ya. Nah, kalau dulu kan mesin ketiknya pakai yang cetok-cetok gitu kret gitu-gitu lah ya. TikTok gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya tempel di sana. Itu kayaknya hal-hal yang sederhana sih sebetulnya, tapi konsisten saya lakukan. Jadi akhirnya ya seperti kayak gini gitu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Memang seperti itu teman jiwa. Jadi quote, nasehat, motivasi, teman-teman jiwa, adik-adik jiwa di sini perlu nih mencari quote yang kena banget di hati teman-teman jiwa atau adik-adik jiwa. Cari quote yang benar-benar kena dan itu tempel. Kenapa harus ditempel? Karena itu akan jadi reminder yang kita ingat terus, seperti Bu Arum yang nempel di meja belajar. Saya juga nempel di dinding, bahkan sampai S2 di kosan masih tempel-tempel seperti itu, Bu. Supaya ya kita karena manusia itu pada dasarnya pelupa. Manusia itu pada dasarnya mudah terdistraksi, mudah teralihkan fokusnya, sehingga kita perlu nih pengingat kembali ke track lagi seperti itu. Memang Iya. perlu diterapkan. Ibu Ibu menjadi akuntan certified ini langkah-langkahnya bagaimana ya Bu untuk pelajaran adik-adik yang jurusan S1 akuntansi? Perlu nih mereka punya gambaran supaya kalau aku mau jadi akuntan publik yang certified itu step-stepnya bagaimana? Kalau pengen mengikuti jejak Bu Arum nih, boleh dijelaskan kepada kami, teman-teman jiwa. Baik, terima kasih. Kalau untuk menjadi seorang akuntan itu sebetulnya langkahnya juga mulai dari langkah kecil ya. Kadang tuh Iya. teman-teman yang zaman sekarang itu kan pengennya instan ya. Padahal sukses itu Iya. nggak bisa instan gitu. Dulu saya kebetulan dosennya itu memang dia berpraktek juga sebagai seorang akuntan yang memang berpraktek ya. Nah, saya diminta untuk membantu. Waktu itu ya pikiran saya membantu itu konotasinya bukan money oriented gitu ya. Karena saya waktu itu memang tahapnya belajar. Jadi saya belajar aja. Beliau meminta membantu, ini saya kerjakan. Saya mulai dari hal yang memang benar-benar saya belum tahu prakteknya. Dan orientasi saya ya memang ingin mengambil ilmunya dulu. Buat saya, ketika kita punya value, itu nanti akan menghasilkan, entah itu kapan. Tapi tidak saat ini, karena saya sadar betul waktu itu memang proses saya adalah baru pada tahap belajar. Dan mungkin itu tidak dimiliki oleh
teman-teman yang masih mahasiswa yang orientasinya mungkin berbeda. Jadi kita harus mengubah mindset kita. Itu pertama adalah mengambil ilmunya dulu. Jadi bukan mengambil apa yang akan kita dapatkan. Nah, jadi jangan transaksional gitu. Hidup itu Ya, tidak ya, ya, ya. melulu Walaupun transaksional. itu manusiawi sekali ya, Bu, transaksional itu ya, Ya, Bu ya. iya, Ya, orang seperti kan itu. pengen dapat imbal balik itu sebenarnya manusiawi, tapi memang harus ya ibaratnya diluruskan niatnya untuk ilmu dulu gitu ya, Bu Iya, ya. iya. Jadi ketika kita sudah punya value, pasti nanti next ke depan orang akan nyari kita begitu. Itu yang saya terapkan seperti itu. Kemudian jalan itu akhirnya terbuka sedikit-sedikit gitu. Kan kalau ini certified kan harus ada untuk pengalaman praktek jamnya berapa gitu, kurang lebih hampir sama lah kayak Mbak Nurul gitu ya. Nah, mereka Ya, ngasih iya. ngasih ini apa ya, udah Arum ini kita kasih gitu, terus nanti kamu ikut ujian. Oke Ibu, saya ikut ujian. Apa yang harus saya persiapkan gitu. Saya tanya, saya belajar. Pokoknya saya nggak malu. Biarlah orang itu menganggap kita ini nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Tapi kita dapat apa yang jadi tujuan kita. Endingnya itu adalah tadi value naik, kemudian saya mendapatkan sertifikasi itu, saya bisa berpraktek untuk itu. Itu kan endingnya. Dan itu step-stepnya mungkin tahun ini saya belajar dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nanti tahun keempat saya baru ngambil sertifikasinya karena menganggap kan saya sudah dapat kasusnya, saya bisa menyelesaikan itu, Oh ya, gitu-gitu ibaratnya kan, dicicil pengalaman. seperti itu ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, jadi nggak bisa langsung saya ikut ujian gitu, udah pastilah Ya, oke, gagal oke, gitu kan oke. ya, Ya, ya. karena kan nggak ada Ini ini. ya adik-adik jiwa, teman-teman jiwa, Ya, dicicil. dicicil. Dan itu butuh proses. Nah, kemudian hal yang penting sih selain tadi menikmati prosesnya, kita harus konsisten. Kita harus bangun. Memang mimpi kita itu akan kita dapatkan di saat timeline itu berjalan gitu. Nah, misalnya kita ingin menjadi akuntan yang berpraktik 5 tahun. Berarti saya harus ngawali tadi mulai dari kayak istilahnya magang atau apa ya kalau sekarang, terus punya jam ini, kemudian ikut sertifikasi dan seterusnya. Berarti saya nanti akan mewujudkannya entah itu di tahun ke-5 atau tahun ke-6 gitu. Nah, Oh kita ya, punya ya, ya. targetnya begitu kan. Ada Dan kayak timeline-nya ya, Bu ya, tak tak nah, tak ini tahun ini 2004, 2005, 2007. ya, seperti itu. Ya kadang sih lebih cepat tercapai, kadang juga mundur. Tapi kan setidaknya Ya. mundurnya nggak terlalu gitu ya. Nah, itu harus konsisten. Jangan kalau misalnya gagal langsung wah gitu. Gagal ya coba lagi. Berarti harus belajar. Tapi Kegagalannya sulit di sih, Bu. mana? Iya. Sulit Iya. sih, Bu. Tidak semua Ibu Arum ibaratnya kalau dalam bahasa bahasa bapak-bapak dosen senior saya itu Bu Arum tuh outlier, orang yang sudah ibaratnya di outlier udah istimewa itu. Tidak semua orang tuh mampu mengatasi kegagalan nih, Bu. Ada yang jatuh banget, terpuruk banget gitu. Jadi memang perlu ya tidak harus selalu perlu psikolog, tapi perlu ibaratnya circle, support system itu. Tidak semua orang ibaratnya bangkit seperti Bu Arum gitu. Sulit tuh dalam bukunya Guy Ritchie PhD, seorang psikolog dari Stanford University kalau nggak salah, kalau Stanford atau Harvard ya, Guy Ritchie itu mengatakan saat kita gagal, otak kita tuh seperti kecelakaan nih, Bu. Jiwa dan Iya, psikologis kita berarti sakitnya tuh seperti sakit fisik saat kecelakaan. Kegagalan tuh begitu sakitnya itu, sakitnya seperti itu, Ibu. Sulit, Ibu. Jadi mungkin kalau saya mungkin bikin
seminar atau webinar tentang kegagalan, boleh nih anu Bu Arum nih. Saya tuh sebetulnya banyak gagal banget gitu ya. Saya ngerasa itu banyak gagal banget. Tapi saya dengan itu saya bisa meng-coach banyak orang gitu. Termasuk adik saya itu korban coach saya gitu. Akhirnya mereka jauh lebih sukses dibandingkan saya ya. Kalau saya kan dosen ngomongin satu duitnya sasen katanya. Iya, Ya, jargonnya seperti itu Bu, iya. Nah, itu adik saya tidak mengalami banyak kegagalan. Jadi saya bilang kamu harus begini, begini dan mereka nurut karena mungkin lihat effort ini Mbak Yunya itu yang banyak gagal itu bisa. Nyata gitu ya Bu Iya. ya. Gitu. Memang harus Iya. Jadi adik saya tuh ini saya cerita ya akhirnya adik itu dia tidak punya kemampuan lebih tentang bahasa Inggris itu nggak punya. Cuman mimpi besarnya itu dia bisa kerja di perusahaan internasional gitu lah, ya asing gitu. Nah, saya bilang bisa dek, tak bilang kayak gitu. Kebetulan adik saya cowok kan. Masa iya, saya aja nggak yakin loh Yu gitu katanya. Yu gitu kan panggilnya Mbak Yu. Saya aja nggak yakin. Yakin bisa, tak bilang kayak gitu. Yakin bisa. Mbak Yu aja yakin, kamu masa nggak yakin gitu. Nah, terus aku apa ini katanya gitu. Dengan IPK yang waktu itu pas-pasan ya, cuman 3,3 kalau nggak salah. Kan itu udah ini banget lah dianya ya. Saya bilang, kamu step pertama harus ini. Step kedua, saya nganterin dia les itu loh Mbak Nurul. Les privat, ya les privat yang dekat UGM itu yang pojokan itu, apa ya namanya dulu itu. Setiap sore saya ajak ke sana. Dia bilang, ini bayarnya gimana Mbak Yu gitu. Dah Mbak Yu yang kerja part time gitu. Pokoknya saya kerja apa gitu, saya buat bayarin dia. Karena malu kan kalau kita minta terus gitu kan sama orang tua gitu kan. Nah sudah saya bayarin. Pokoknya kamu belajar, kamu harus bisa. Kamu bisa gitu saya bilang kayak gitu. Gak apa-apa kamu ngomongnya pelitat-pelitut nggak apa-apa. Pokoknya malu sekarang nggak apa-apa. Pokoknya kamu bisa. Insya Allah bisa gitu. Saya anterin dia waktu tes ini, tes penerimaan pegawai waktu itu. Tes pertama di perusahaan itu gagal. Nah, dia udah wajahnya nggak karuan kan. Saya bilang, masih ada waktu gitu. Usiamu masih 23 kan waktu itu. Dah, masih ada waktu. Bisa. Nanti tak anterin lagi. Kita coba lagi. Sampai tes yang keempat dia baru diterima waktu itu. Dan waktu diterima keempat ya Bu ya. Ya, keempat baru diterima. Nah, setiap kali gagal dia selalu apa ya? Turun lah ya kayak gitu. Mentalnya down banget. Tapi kalau lihat saya semangat gitu, nah dia bangkit lagi. Mbak Yuku semangat. Nah, saking senengnya tuh gaji pertama dia itu karena perusahaan internasional kan mungkin gajinya ini banget gitu. Dianya bingung. Ini mau diapain ini Mbak ya katanya gitu. Udah buat Mbak aja gitu loh. Kok buat aku? Kamu tuh yang kerja. Enggak, saya bisanya ngasih ini buat Mbak Yu gitu katanya. Ya udah, akhirnya udah Mbak Yu pengen apa nih? Tak ajak jalan-jalan kemana gitu. Empat itu dia gagal, baru keempat dia baru berhasil. Nah, seperti itu. Jadi ya kadang apa ya? Bangkit harus bangkit. Dan Jangan terima kasih sekali Ibu. Ya. Ibu sudah mendukung adik Ibu dengan sebegitu luar biasanya. Benar itu jadi tabungan akhiratnya Ibu, dan itu bakal jadi kenangan sampai anak cucunya adik, anak cucunya Ibu, itu bakal ikatan persaudaraan tuh bakal Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi Ibu, boleh saya sela untuk saya menyampaikan kepada teman-teman jiwa di sini? Iya, boleh.
Teman jiwa, Bu Arum tadi sudah menceritakan kisah betapa beliau sangat mendukung adik beliau untuk les privat, untuk tes-tes di perusahaan internasional, sampai gagal 4 kali, terus sampai akhirnya berhasil, sampai mendapatkan income yang luar biasa dari perusahaan internasional. Tapi teman-teman jiwa di sini pasti beberapa, tidak semua ya, beberapa pasti berpikir, ya kan enak, adiknya Bu Arum kan enak, punya kakak yang luar biasa, kakak yang suportif. Ataupun teman jiwa mungkin berpikir, ya kan kamu enak, ayahmu profesor, ya kan kamu enak, ya kan mereka enak, ayahmu manajer, ayahmu pejabat, kakakmu profesor, kakakmu pejabat, kakakmu seperti itu. Jadi privilege yang begitu banyak itu tidak semua beruntung mendapatkannya. We know it. Jiwa berdaya sangat memahami itu. Tapi terkadang ada privilege tertentu yang tidak kita notice. Mungkin keluarga yang harmonis, mungkin kemampuan otak kita yang lumayan, yang perlu kita optimalkan. Maka dari itu, tonton terus podcast Jiwa Berdaya, karena podcast Jiwa Berdaya berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semua, dari berbagai kalangan, dari berbagai jurusan, dari berbagai suku, untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Seperti apa yang disampaikan Bu Arum tadi, sangat mencerahkan kita, tapi juga membuat kita berefleksi. Kalau seandainya aku belum atau tidak memiliki privilege itu, bagaimana ya? Tonton Jiwa Berdaya terus, karena kami akan mendukung selalu teman-teman untuk bertumbuh dan berdaya. Saya sela ya Bu, soalnya ya itu bukan kadang-kadang orang denger ya, aduh kan adiknya Bu Arum enak ya, kakaknya luar biasa lah, aku kan ya itu kan kita bikin welas asih ya Bu ya. Iya. Sebetulnya nggak ini sih, saya mau cerita lagi. Sebetulnya nggak perlu apa ya, keluarga yang memang ini ya memfasilitasi banyak hal gitu, sebetulnya enggak juga sih itu. Tergantung, kalau kita nggak punya keluarga yang seperti itu, berarti kita harus berteman dengan orang yang positif vibes-nya itu dapat gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, contoh ini aja sih, saya kebetulan punya asisten dulu sih, punya asisten gitu. Asisten saya ini nyun sewu, dia dari keluarga yang kurang beruntung gitu ya. Jadi orang tuanya memang jualan di pasar, Mbak Nurul, jualan di pasar, jualan sayur gitu. Nah, kemudian dia cerita ke saya, kebetulan juga bimbingan skripsi sama saya. Anaknya lumayan, cerdas sekali sih enggak juga, ya enggak terlalu cerdas, tapi mau berusaha gitu ya. Nah, dia bilang, Ibu, saya bisa nggak Bu kalau saya ini jadi dosen, katanya kayak gitu. Bisa, kenapa nggak bisa? Tak bilang kayak gitu. Tapi Bu, orang tua saya itu hanya kerja jadi tukang sayur di pasar, salah satu pasar yang di Pekalongan ya. Nah, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau asalkan itu positif. Ibu sukanya apa ya, melambung-lambungkan gitu katanya. Enggak loh, kamu lihatnya Bu Arum itu kayak apa sih gitu kan? Kamu nggak lihat jatuh bangunnya kan? Sama lah gitu. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Bu Arum makan nasi bukan? Saya bilang kayak gitu. Iya, kamu makan nasi. Iya, berarti bisa kan peluangnya gitu. Terus saya ajarin, kalau orang tua kan susah nyari ini ya, untuk membiayai dia gitu kan. Saya bilang, cobalah kamu jualan, apa yang bisa kamu ini, nggak usah malu gitu. Terus coba ini kirim-kirim untuk beasiswa gitu kan. Akhirnya tembus gitu ya. Tembus. Dan dia seneng kan.
Nah, untuk biaya hidup dia ya tadi saya ajarin jualan apalah yang memang itu halal gitu, nggak usah malu. Nah, alhamdulillah juga dia akhirnya mimpinya kesampaian dan sekarang jadi salah satu dosen PNS malah dia di di UIN ini, UIN yang ada di Pekalongan. Seneng banget kalau lihat itu dari jauh sudah bilang, ibu, ibu gitu. Wah, seneng ini saya. Anak saya ini udah berhasil gitu. Nggak malu lagi tau, tak bilang gitu. Nah, bisa tau, tak bilang gitu. Bisa, Bu. Ya Allah, Bu. Gitu katanya. Gitu. Jadi kan bukan masalah keluarga kan. Kita nggak punya keluarga yang support, berarti kita harus cari orang yang bisa support. Nah, Iya. jangan cari Itu akan orang dibahas yang juga Ibu nanti di Jiwa ya, Berdaya dalam episode-episode nanti. Nanti ngundang Bu ya. Arum di tema-tema selanjutnya nih. Jadi akan dibahas juga untuk Jiwa Gitu. Berdaya, makanya memang apa ya Bu ya, seperti Bu Arum menjadi support sistem dari adik Bu Arum, dari murid Bu Arum, dari kenalan Bu Arum, lingkungan. Memang kalau bisa keberadaan kita tuh kalau bisa berdampak ya Bu. VIP itu tadi lah bahasa Bu Arum istilahnya VIP, vibrasi kita tuh harus menyebarkan dampak positif at least pada lingkungan lah. Dan nggak harus besar aja Bu Arum ya. Bunda Teresa menyampaikan tidak semua orang tuh mampu melakukan hal-hal besar, merubah dunia, membangun masyarakat, membangun karakter tuh tidak semua mampu. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting saat kita melakukan hal kecil, sesederhana senyum, nolong, melayani pelanggan dengan ramah, dengan totalitas, bekerja dengan totalitas, sesederhana itu tuh, yang penting kita melakukan hal kecil tersebut dengan cinta yang besar. Iya, Bunda betul. Teresa itu Iya. Betul itu, betul. Selalu ini menganggap tidak ada kata gagal, tapi itu tantangan kita. Nah, gitu. Itu sih kalau saya. Iya. Ibu, saat Ibu Arum sekarang menjalani profesi sebagai dosen, Ibu sudah Scopus I1 kalau nggak salah Ibu ya. sudah menjadi ibaratnya kalangan elitnya dosen itu tulisan tertentu memang, karena kan memang dosen itu harus bisa menulis, harus bisa publikasi begitu. Nah, kami teman-teman jiwa, termasuk saya juga dosen baru seperti itu, kunci sukses nih Bu dalam menjalani amanat, menjalani pekerjaan, menjalani tugas sebagai dosen tuh, kunci suksesnya bagaimana Bu? Strategi kan orang tuh saat menjalani suatu tugas atau pekerjaan, hal pertama yang perlu kita notice atau lakukan adalah strateginya gimana nih, caranya gimana nih kayak gitu. Terutama di bidang penelitian nih Bu. Karena tuntutan sekarang publikasi penelitian tuntutannya ya agak gitu ya Bu ya. Itu gimana nih Bu? Monggo Ibu bongkar nih rahasianya Ibu. Gimana ya? Mungkin karena saya selalu positive thinking, terus ngasih feedback untuk teman-teman ini, pokoknya saya bagilah sharing gitu sama teman-teman, itu jadi ada aja lah ya jalannya gitu, kayak ya ada jalan langit lah mungkin ya. Nah, dan Scopus itu momok gitu katanya ya. Pernah itu ini ngobrol sama senior yang sudah kuliah lama gitu ya. Rum, kamu kok udah Scopus? Tung kayak gitu. Piye kuwi carane? Aduh, piye ya? Nah, jadi kayak gini. Mungkin saya bagi tipnya sedikit lah ya buat teman-teman semuanya, termasuk yang dosen-dosen muda. Teman-teman itu kan punya kepakaran. Kepakarannya saya kalau di akuntansi itu ada beberapa bidang keilmuannya gitu ya. Akuntansi yang besar itu kan akuntansi. Nanti di bawahnya itu kayak misalnya ada keuangan, ada audit, ada sektor publik dan seterusnya. Kalau kita mau berhasil, publikasinya itu berhasil, Scopus itu bukan hal yang jauh dari jangkauan gitu.
Kalau kita suka sama satu bidang ilmu, maka tekuni itu sampai teman-teman tahu akar-akarnya. Oke, Nah, semakin specialize ya, Bu ya. ya, betul. Jangan dipikir kita sudah lama nih di satu bidang itu, kayak misalnya saya ya di audit. Kalau orang luar itu bilangnya, wah kamu pasti menguasai. Enggak, belum menguasai. Menurut saya tuh masih dangkal banget pemikiran saya. Saya belum apa-apanya. Itu saya gali terus. Nah, setelah teman-teman gali, otomatis teman-teman punya kayak mapping bagian mana sih yang kurang. Yang kurang ini saya berarti harus saya gali lebih jauh lagi. Kemudian jangan pernah teman-teman itu melakukan sebuah riset yang risetnya itu gonta-ganti tema. Oh iya, katanya tuh istilahnya kalau nggak salah roadmap penelitian ya, Bu ya? Ya, roadmap penelitian itu. Jadi kita audit nih, audit itu kan nanti ada banyak cabangnya. Nah, itu yang kita teliti, kita kembangkan terus. Kalau di psikolog mungkin ada beberapa kajian yang di dalamnya. Nah, mungkin Mbak Nurul suka yang bagian mana, kaji terus kayak gitu. Nah, itu menjadi sebuah kepakaran kita. Dan kalau itu sudah ketemu, mudah untuk publikasi. Gitu. Jangan keluar dari jalur itu. Nah, gimana Bu? Kalau kita mau dapatkan hibah, hibah itu kan pasti kolaborasi dong sama beda prodi gitu kan. Pasti pertanyaannya di situ. Nah, ketika kita kolaborasi dengan beda prodi, usahakan bahwa penelitian yang kita angkat itu masih beririsan dengan konsentrasi kita. Oh ya, Bu ya. Jadi masih ada hubungannya. Kayak misalnya saya kolaborasi dengan masalah hukum, berarti lebih mengarah ke audit yang investigasi atau audit fraud. Nah, itu seperti itu. Nanti kita sesuaikan sama bidang keilmuan kita. Nah, itu dari sudut tema atau fenomenanya. Nanti kalau di jurnal ini juga kadang senior nggak mau bagi tip ini gitu ya. Ini khusus buat Mbak Nurul, saya bagi aja nggak apa-apa. Senior itu jarang mau bagi, kamu harus ini gitu. Nggak harus mau. berkeringat dulu. Ya, harus cari sendiri gitu kan. Iya. Nah, kalau saya pasti cuman kasih clue-nya aja sih, nanti kan tinggal jalan nanti gitu. Kayak gini, kalau kita mau menemukan jurnal atau tempat publikasi yang memang bagus, nah kita tahu nih, kita kan konsentrasinya taruh di audit. Maka teman-teman bisa mengakses di Sinta ya, Sinta Ristek Dikti itu nanti di bagian jurnal, nanti silakan diklik jurnal-jurnal yang dia basisnya itu di bidang audit itu apa. Nah, kalau itu sudah nemu, kalau perlu dicatat, saya punya catatannya tuh Mbak Nurul. Tadi, karena kan di depan saya sudah bilang, kita harus punya target, punya timeline kan. Jadi sampai hal yang seperti itu saya care banget gitu. Nah, saya punya list data jurnal yang memang itu untuk spesifikasi keilmuan saya di situ. Nah, ketika kita publish berhasil 1, 2, 3, 4 gitu, dan itu konsisten, yakin nama Mbak Nurul itu pasti akan sudah terdetek di Google Scholar-nya, terus nanti di Sintanya, itu nanti sudah luar biasa pokoknya nanti. Nah, Scopusnya itu akan mengikuti gitu. Tapi susah kalau misalnya kita taruh neliti pertama A,
kedua B, ketiga C, ketiga D, kayak gitu, balik lagi ke A, balik lagi ke B gitu. Iya. Nanti susah nemukan ininya. Gitu. Gitu Iya. sih. Iya. Masya Allah. Ini kalau jadi kursus online kuliah penulisan bisa mahal sekali nih teman jiwa ini ya. Sudah dibongkar rahasianya dari Ibu nih. Terima kasih sekali Ibu sudah Iya, iya. sharing. Ya, Iya, semoga iya. bermanfaat, semoga menjadi pencerahan dan amal jariah Ibu dan pencerahan teman-teman jiwa semua yang dosen-dosen baru, dosen-dosen yang ongoing proses dalam perjalanan menuju Scopus dan sebagainya. Semoga ini menjadi manfaat untuk terus berkarya. Iya. Dan sekali lagi jadi amal jariahnya Ibu nih. Kan kalau kita nulis keinget, wah ini tips dari Bu Arum dapat pahalanya. Ya. Dan ingat ketika kita memulai untuk menulis, kita kirimkan ya ke jurnal, itu kan kadang nggak langsung diterima. Nah, ada tipnya lagi tuh, Mbak Nurul. Teman-teman bisa ngekor sama senior yang memang dia sudah punya nama. Itu. Tapi jangan ngekor terus ya. Jadi ngekornya sekali, 2 kali, 3 kali. Kita kan butuh apa ya istilahnya jalan mentor ya Bu ya. Ya, gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau udah 3 kali berarti waktunya untuk coba dulu, coba sendiri. Coba sendiri. Nah, bismillah, pasti insya Allah bisa. Nah, gitu. Masya Allah Ibu. Masya Allah. Ibu menjalani profesi sebagai akuntan dan dosen. Ini Masya Allah Ibu. Dari ibu, 2 anak, istri yang dedicated. Itu kan peran ganda ya Bu ya. Peran ganda seorang perempuan. PR-nya besar itu work-life balance, Bu, keseimbangan hidup. Kemarin saya ngobrol dengan rekan kerja lama di suatu sekolah internasional, beliau juga tamu podcast juga. Work-life balance itu akan sulit. Jadi bukan work-life balance, menurut pendapat beliau ya, bukan work-life balance-nya, tapi kita nemu harmoninya nih. Dan beliau kemarin sudah men-sharingkan harmoninya, nyapai harmoninya gimana, kayak gitu. Ada juga yang menyampaikan work-life balance itu mitos gitu. Mitos karena nggak mungkin seimbang gitu. Dalam psikologi itu ada 6 kompor. 6 atau 4 saya lupa Bu ya. Di analogi perumpamaannya itu ada 4 kompor atau 6 kompor. Mohon maaf saya lupa, nanti saya koreks remind lagi. Ibaratnya ada 4 kompor, 1 kompor karir, 1 kompor keluarga, 1 kompor sosial, 1 kompor masyarakat seperti itu. Jadi kompor itu nggak mungkin seimbang semua. Pasti ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 30% kayak gitu. Kita harus punya prioritas nih. Misalnya kalau versi saya ya, prioritas saya adalah keluarga dan pekerjaan gitu. Jadi untuk masyarakat atau bisnis atau apa atau sosial itu nanti dulu lah, nanti yang prioritas keluarga dan pekerjaan. Nah, berarti kan work life balance itu bisa dibilang juga nggak mitos-mitos banget lah Bu. Nah, sebagai sosok yang menurut kami mampu mengejawantahkan work life balance versi Ibu itu boleh di-sharingkan Ibu strateginya mencapai keseimbangan hidup antara karir dan keluarga sebagai wanita terutama. Karena Masya Allah sekali ya Bu ya, nyuci itu capek, apalagi beres-beres, aduh kan banyak pekerjaan rumah tuh nggak ada habisnya. Oke, baik. Gini, tadi kan di awal saya tuh bilang ya, untuk masalah impian saya aja saya tulis tuh kan ya Mbak Nurul ya. Saya tulis, saya tempel gitu ya. Nah, ini kan menyeimbangkan itu berarti butuh yang namanya puak gitu ya kalau di manajemen itu ya. Jadi ada perencanaan. Maaf, apa? Puak, perencanaan, organisasi, actualing, dan controlling. Oh ya. PUACT ya Bu ya. Iya. Iya. Tahu ya.
Nah, sebetulnya kita bisa menerapkan itu, walaupun ya tingkat persentase keberhasilannya yang nggak bisa sampai 100%, tapi setidaknya itu bisa semacam menyeimbangkan, mampu menyeimbangkan peran-peran kita yang ganda. Nah, jadi nambah lagi sebetulnya Mbak Nurul, peran saya juga mahasiswi juga. Iya, iya. Ya, itu. Jadi saya terbiasa pakai kayak buku agenda gitu loh, Mbak. Iya, iya. Nah, buku agenda. Saya tidak fokus pada keberhasilan besar. Tidak, saya nggak fokus ke keberhasilan besar. Saya fokusnya itu pada keberhasilan dalam satu hari. Keberhasilan besar saya taruh di bagian ujung sana, hulu. Nah, setiap hari saya buat catatan. Hari ini to-do list saya apa? To-do Iya, list iya. pertama berarti saya pagi nyuci baju, jemur, Iya, 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 gitu. iya. Ya, dan itu Memang saya buat. wajib banget Ibu to-do list itu. Harus sekali ya, Bu ya. Iya, iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya satu hari saya punya to-do list-nya itu 10, maka saya tulis di situ. Targetnya minimal adalah 8. Jadi mungkin ada 2 yang tidak tercapai, itu is okay lah gitu. Nah, Iya. jadi saya fokus pada target saya dalam satu hari itu nyelesain apa gitu. Iya. Jadi Iya. mungkin saya masih ada waktu juga untuk sekedar nganterin anak saya untuk les gitu. Itu juga menyenangkan buat saya walaupun Iya, iya. ini Iya, ya. kayak jeda sejenak ya, Bu ya. Sektor Ya, jeda sejenak dari rutin. Iya. iya, betul. Dan mendengarkan mereka itu cerita gitu, cerita kesehariannya, yaitu paling cuma butuh waktu setengah jam, 45 menit itu sudah bisa inilah ya. Mereka sudah puas gitu udah Recharge. didengerin. Ya, seperti itu. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi menyeimbangkan itu berarti kita buat aja to-do list dalam satu hari itu mau ngapain. Walaupun di ujung Skala prioritas ya, Bu ya. ya, di ujung itu kita harus ada yang dicapai. Misalnya saya punya target, saya lulus S3-nya 3 tahun aja deh gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan selama 3 tahun? Berarti di bulan ini ngapain, bulan ini ngapain. Terus di kampus, misalnya saya ada kan target untuk PMB, tahun ini berapa, tahun depan berapa. Nah, dalam tahun ini saya sudah ngelakuin apa aja nih. Nah, saya tulis tuh. Ya kelihatannya sih sepele gitu ya, tapi itu penting banget gitu. Iya, 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 iya. Kalau kita Iya. kita nggak bisa nulis ketik gitu, kita bisa nulisnya pakai tulisan tangan aja hari itu ngapain. Nah, sampai Iya. kalau pagi itu saya membiasakan sama ini apa ya, saling recheck lah sama suami itu. Saya tulis di WA-nya dia, to-do list saya hari ini ayah gitu. 1, 2, 3, nomor 1 sudah tadi pagi, 2 sudah kayak gitu. Nanti Bener Ibu, karena pernikahan kan tentang teamwork ya Bu ya. Suami perlu ya, tahu juga nih. iya. Terus nanti kalau saya sudah rada ini ya, mungkin ada rapat atau apa yang lumayan ini, dia bilang, oh yang to-do list-mu yang ini, bagian ini saya aja yang handle gitu. Nah, Masya Allah. jadi kayak support itu penting juga sih untuk menyeimbangkan. Nah, seperti itu. Kalau yang saya lakukan, dan itu sampai sejauh ini bisa mengcover semuanya gitu. Masya Allah. Itu mungkin nampak ya Bu, nampaknya to-do list itu secara sekilas tuh nampaknya sederhana, padahal enggak itu Bu. Itu sangat fundamental. Karena buat priority skill, we have to prioritize what
what meant to be to do this day gitu. Jadi hari itu ngelakuin apa itu kayak benar-benar harus dia gitu. Itu teman-teman jiwa dapat tips lagi nih, dapat strategi lagi nih. Masya Allah. Ibu, dari perjalanan Ibu selama ini menjalani peran ganda sebagai dosen, sekaligus profesional praktisi akuntan, sebagai ibu istri, satu kata Ibu, satu kata untuk ibu ideal itu menurut Ibu. Satu kata yang menggambarkan ibu ideal itu seperti apa? Satu kata yang menggambarkan istri ideal itu seperti apa? Satu kata yang menggambarkan dosen ideal seperti apa? Dan satu kata yang menggambarkan akuntan ideal itu seperti apa? Atau dua kata deh, Bu. Frase berarti ya. Apa, Ibu? Oke, kalau ibu yang ideal itu menurut saya adalah banyak mendengarkan cerita dari anak kita. Nah, dari Masya situ Allah. kita tahu mereka itu keinginannya apa. Nah, jangan langsung menjustifikasi mereka, karena kan kita tidak tahu kondisi mereka itu. Sesungguhnya. Ya, kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak baik-baik saja, tidak sedang baik-baik saja. Maka biasakan untuk mendengarkan mereka. Dan itu setiap hari saya lakukan. Kalau saya pas di rumah ya. Tapi kalau misalnya saya nggak pas di rumah gitu, kalau misalnya ada job gitu keluar gitu, nanti pertama kali datang gitu pasti saya bilang, Ibu kangen gitu, ada cerita apa nih gitu kan. Nah, saya dengerin dulu mereka cerita sebelum saya cerita gitu. Cerita saya tuh saya pending dulu gitu. Nah, jadi saya dengerin mereka. Dari situ saya tahu perkembangan mereka gitu sih. Jadi banyak mendengar apa yang dirasakan anak-anak kita, karena itu jauh lebih baik sebelum kita mengarahkan mereka. Jadi tahu dulu gambaran. Iya. Jadi sesuai, ibaratnya resepnya tuh sesuai nih, dosisnya sesuai nih. Iya. Biasanya kan bilang dulu, kamu ini gitu kan. Iya, benar-benar Ibu. Cerewet banget ini ya, gitu kan. Iya. Ibu cerewet banget, nggak mau dengerin aku, gitu kan. Apalagi anak zaman sekarang kan, apa sedikit gitu kalau kita tidak ada solusinya, mereka depresi sendiri. Maka saya memposisikan, kamu harus cerita dulu nih apa gitu. Seperti itu. Iya. Masya Allah. Kalau istri ideal Ibu, bagaimana Ibu? Istri ideal. Kalau istri ideal itu menurut saya ini sih kuncinya hanya di komunikasi. Komunikasi kita selama lancar komunikasinya, entah itu hal yang jelek atau hal yang menyenangkan, nggak usah kita sampaikan, itu ya pasti menyenangkan gitu. Sekalipun halnya itu ya jelek, harus jujur gitu sama pasangan kita. Gitu. Dan saya yakin dengan komunikasi yang baik itu nanti semua masalah bisa terselesaikan, sekalipun besar banget kayaknya masalahnya gitu kan. Iya. Gitu. Kemudian kalau dikritik gitu sama pasangan kita, ya sudah, kita dengerin dulu ya Bu ya. Dengerin dulu. Nah, dan kalau kita kayak kadang merasa kayak tersinggung atau apa gitu ya. Ya defend kalau dalam bahasa psikologinya Bu, melindungi diri gitu, defend. Nah, itu kalau ngerasa seperti itu lebih baik bilang aja iya ya gitu. Bentar ya gitu. Saya biasanya ke kamar mandi gitu. Kamar mandi itu untuk apa ya, kayak cuci muka dan sebagainya gitu, kayak menenangkan emosi saya gitu. Biar tidak meluap di depan dia, karena mungkin ada hal yang tidak berkenan di saya, kan kadang munculnya pertengkarannya seperti itu. Jadi saya bawa ini dulu. Saya butuh waktu kayak time 5 menit, 10 menit gitu. Nah, tapi habis itu saya pasti akan
apa ya, ketemu lagi lah. Maksudnya langsung di hari yang sama itu gitu, tetap saya ngobrolin lagi enaknya seperti apa. Tapi setidaknya saya punya waktu jeda gitu loh, Mbak. Jeda Iya, sedikit iya, iya, gitu. iya, iya. Ya, Untuk gitu. calming ourselves gitu ya, Bu ya. Ya, betul, betul. Seperti itu sih. Jadi jangan langsung, wah kamu tuh nggak ngerti Iya. gitu. Gitu. Sebentar ya, aku tak ke belakang, nah, gitu kan. Ada, Menenangkan diri ya, atau ya istilah sebetulnya lainnya, Bu ya. menenangkan diri. Iya. Ya, gitu. Kalau Gitu sih. dosen ideal, Ibu, bagaimana Ibu? Dosen ideal itu what kind of? Oke, kalau dosen ideal menurut saya adalah dosen yang tidak anti untuk dikritik sama mahasiswanya. Oh, gitu ya. Karena kita itu bukan dewa ya, bukan dewa Iya, pengetahuan yang semuanya harus iya, iya. tahu gitu. Terus pendapat kita seolah-olah yang paling benar Maha gitu-gitu. benar, Ya, sabda. ya sabda. Enggak saya bukan tipikal yang seperti itu. Makanya anak-anak itu suka banget kalau bilang gitu, "Ibu, saya mau curhat," gitu. "Curhat apa?" Mm. gitu. "Sebentar, kok, Bu." "Ah, sebentar kamu itu bisa 1 jam ya." Nah, pasti mereka bilang, soalnya ibu itu enak diajak ngobrol, diajak ini, bukan bukan Iya, langsung menyalahin aku gitu. Jadi Bu iya, Arum tuh enak gitu. Nah, iya, enaknya di mana iya. ya, sama aja gitu, kita bilang kayak gitu. Jadi nggak Itu benar anti sih, Bu. kritik. Mhm. Enggak anti. Itu benar sih, Bu. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ngopi di cafe coffee shop Mhm. sama adik kos saya, seperti itu Mhm. ngobrol-ngobrol. Saya inquiry nih, mahasiswa tuh Mhm. kayak dunia mahasiswa kayak gimana, penilaian mereka terhadap dosen gimana. Dan adik kos saya itu menyampaikan bahwa pertanyaan saya adalah dosen favorit itu yang seperti apa? Yang mau membuka dialog gitu, yang mau mendengarkan pemikiran kami gitu, open Mhm. dialogue. Mhm. Nah, itu. Jadi saya kalau misalnya saya menyampaikan suatu teori gitu, ternyata teman-teman mahasiswa itu nemu nemu hal yang berbeda. Nah, terus justru saya tanyain, "Wah, bagus ya kamu ya, bisa nemu. Iya, Coba deh iya. kamu ke Kita depan," gitu. encourage ya, Bu ya, kita Ya, empower. heeh. Jadi dia tuh malah jadi kayak, "Wah, aku tuh kayak dihargai loh sama ibunya," gitu. Ya, Jadi dia ya. cerita itu. Jadi kan sama kan, akhirnya saya juga belajar, "Oh, ternyata ada yang baru lagi nih," gitu kan. Nah, habis itu saya pulang ke rumah gitu, habis dari kampus, ah, "Aduh, tadi ada catatan nih dari teman mahasiswa, ternyata ada hal yang baru nih," gitu. Tak searching toh, Mbak Nurul gitu kan Iya, akhirnya. iya, Jadi kan nambah lagi wawasannya. Jadi bukan iya, bukan posisinya kita tahu semua gitu, enggak. iya, Mahadewa. Wah, dewa gitu. Tapi Tapi emang itu itu sih Bu enaknya jadi dosen. ya, Kenapa saya bercita-cita sekali jadi dosen dan sejak dulu kala itu karena akan terus berkembang. mhm, Mindset kita berkembang, leadership kita berkembang, psychological karakter kita berkembang, terutama ilmu kita berkembang ya. mhm, Dan mhm, berkembang mhm, mhm. hanya dari belajar jurnal, meneliti jurnal-jurnal, tapi juga dari pertanyaan mahasiswa, open dialogue sama mahasiswa kayak Mhm, gitu. mhm. Nah, ini kendati pun pertanyaan mahasiswa itu kan kadang konyol gitu ya. Iya, Ya, iya, iya, iya. itu jangan jangan di apa ya, kita langsung Memalukan. justifikasi. Iya, gitu enggak. Saya malah selalu bilang, enggak apa-apa, pertanyaan konyol itu kamu utarakan aja. Kalau memang kalian nggak ngerti gitu, nggak apa-apa gitu. Diketawain itu bukan berarti ide kamu jelek loh. Iya, Ide kamu itu iya. bagus juga. Cuman kan belum Iya. familiar sekarang, saya bilang kayak gitu. Iya. Itu Bu, biasanya itu ini malah dosennya itu balik bertanya lagi gitu kayak gitu. Kalau ibu kan enggak, malah ini kitanya suruh cerita dulu gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi jangan anti kritik gitu. Iya, jangan anti kritik. Wah, itu anu banget itu, Bu. Tekebo banget itu karena memang ya kadang-kadang
konon dalam suatu quote psikologi, semakin lama orang menjadi coach atau pelatih, itu akan lupa rasanya jadi pemain. Semakin lama jadi guru, akan lupa rasanya jadi murid gitu. Jadi kan itu, jadi makanya, itu Masya Allah, itu suatu reminder untuk kami para dosen, baik baru maupun lama, baik junior maupun senior, itu suatu pertimbangan untuk semakin bijaksana ya Bu, tidak Iya, iya. anti. Iya. Kalau akuntan ideal Ibu, bagaimana Ibu? Akuntan public accounting yang ideal seperti itu. Kalau ini ya, berikan jasa kita itu dengan apa ya, seluruh jiwa raga kita. Jadi kayak Totalitas ya Bu ya. ya, totalitas dalam pelayanan untuk mereka. Jangan memikirkan, saya tipikal orang yang bekerja tidak untuk mencari apa ya, imbalan gitu di akhir, enggak. Kamu lihatlah value saya, silahkan kamu menilai sendiri gitu. Jadi itu terserah kamu. Artinya yang penting tidak keluar dari rule standar dari profesi saya is okay. Saya akan ngasih apa ya, dengan kesungguhan saya begitu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Di pelayanan prima gitu Pak ya. Iya, ya, Masya Allah. Masya Allah. Boleh ganggu saya pokoknya, walaupun itu timernya sudah di luar itu gitu kan. Kadang kan kalau audit gitu kan ada timernya berapa ini kan ya, tapi di luar itu boleh. Sama gitu. Ibu. Ya. Kalau kata guru yang bukan ngontrak, kerja sama webinar sama saya, ayo tanya ke Bu Nurul, argonya jalan terus sih. Memang sama seperti itu ya Bu. Kalau praktisi memang ya tidak bisa dipungkiri, memang itu sebagai ukuran ya Bu ya. Tapi memang ya. Tapi bukan yang itu penting, yang utama. Ya, itu bukan yang utama buat kita. Pokoknya kita lakukan aja sesuai dengan apa yang menjadi kepakaran kita, kasih pelayanan yang prima untuk mereka, biarkan mereka yang menghargai kita gitu. Kamu pantasnya di harga berapa gitu. Gitu aja sih kalau saya. Pelayanan prima. Gitu. Prima dan totalitas ya, Bu. Oh, ya. All out. Terima kasih Bu Arum. Sama-sama Mbak Nurul. Sudah berkenan sharing dengan teman-teman jiwa, dengan saya sebagai host. Masya Allah. Nanti ada mungkin kalau ada kerjasama lagi, boleh banget ya Bu, jangan kapok sama kami. Boleh. Mau sharing apa boleh. Atau mau ini academic writing mungkin. Boleh. Masya Allah sekali Bu. Sehat selalu Kak Bu Arum, sehat, damai, bahagia, ayem, tentrem seperti itu. Masya Allah, iya. Teman jiwa berterima kasih sekali kepada Bu Arum, dan kami mendoakan apa yang Bu Arum sharingkan menjadi aset digital atau suatu warisan digital kepada generasi selanjutnya. Generasi yang mungkin akan mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari apa yang Bu Arum sharingkan pada pagi hari ini. Saya permisi menutup, Ibu. Monggo Mbak Nurul. Wah, luar biasa nih. Dosen muda yang sangat-sangat luar biasa ini. Mohon doanya, Ibu. Selamat pagi teman-teman jiwa semua. Demikian sudah berlangsung, sudah selesai sharing kita Jiwa Berdaya Podcast dengan Bu Arum, seorang dosen, seorang akuntan, seorang ibu, dan seorang istri.
Apa yang kami sharingkan pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman jiwa semua dan semoga menjadi warisan digital yang dapat terus diambil manfaatnya, terus diambil pelajarannya bagi teman-teman jiwa semua dimanapun teman-teman berada dari berbagai latar belakang kalangan apapun, status sosial apapun, suku apapun, agama apapun, profesi apapun, semoga dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari Jiwa Braya Podcast. Selamat pagi dan salam teman jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.